Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema yang pertama, peristiwa siang dan malam. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati, bacalah dengan nyaring. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang hari. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Kita lihat Siti dan teman-temannya ya. Mereka sedang bermain sepeda di luar rumah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Misalnya panas, kemudian gerimis, atau mungkin hujan. Silahkan kalian boleh bermain di rumah saja ya. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Misalnya menyusun bangun ruang menjadi rumah, bermain mobil-mobilan, dan lain sebagainya ya. Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Gambar ini sepertinya cuacanya tidak mendukung ya untuk bermain di luar, karena kelihatan gelap. Jadi permainan yang bisa dilakukan seperti ini. Bermain mobil-mobilan ataupun menyusun benda. Kita lanjutkan lagi gambar berikutnya. Di sini cuacanya bagus ya, cerah sekali dan sejuk kelihatannya. Nah, bentuk kegiatan aktivitas di siang hari bisa seperti ini ya. Ada yang bermain seluncuran, kemudian ada yang ayunan, dan ada yang bersepeda ya. Awas, permainan yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Ini membahayakan ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang seperti ini untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Kemudian beri tanda lingkaran seperti ini untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini bermain di luar rumah, berarti kita beri tanda bintang seperti ini ya. Kemudian ini juga kita kasih tanda bintang karena bermain di luar rumah. Gambar berikutnya di sini juga lagi bermain egrang ya. Ini kita kasih tanda bintang. Dan yang ini kita kasih tanda lingkaran karena Siti dan teman-temannya bermain boneka di dalam rumah. Dan di sini ada Edo bermain di dalam rumah. Kita kasih tanda lingkaran seperti ini. Sedangkan Siti dan teman-temannya bermain sepeda di luar. Berarti kita kasih tanda bintang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mengukur panjang benda ya, menggunakan alat tak baku. Kita baca dulu teksnya. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena perbedaan panjang talinya ya. Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, sebelum menghitung kita lihat dulu ya. Di sini ada layang-layang Udin, kemudian di sini ada layang-layang Beni. Nah, ternyata layang-layang Udin ini talinya lebih panjang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin
Panjangnya yaitu 30 jengkal udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. Abi jelasin dulu, satu jengkal itu dari ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari, namanya satu jengkal. Kemudian ada satu depak. Satu depak itu dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri kita ya. Nah, tangannya dibuka lebar seperti ini, namanya satu depak. Kita lihat panjang tali layang-layang udin dan Beni. Kita ukur ya menggunakan jengkal untuk layang-layang udin. 1 jengkal, 2 jengkal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jengkal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ada satu jengkal lagi ya. Berarti panjangnya yaitu 30 jengkal. Sekarang kita lihat panjang tali layang-layang Beni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan ada satu jengkal lagi di sini. Ini berarti semuanya ada 20 jengkal tangan udin. Nah, hasilnya seperti ini. Panjang tali layang-layang udin 30 jengkal udin. Panjang tali layang-layang Beni 20 jengkal udin. Tali layang-layang udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Jengkal dan depak disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil. Kita bisa menggunakan pulpen, bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan alat ukur dengan langkah kaki, korek api, dan lain-lain ya. Kita teruskan lagi. Hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Kita lihat nomor 1 ya. Berapa panjang ikat pinggangmu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Kemudian panjang ikat pinggangmu sama dengan jengkal. Kita lihat menggunakan jengkal ya. 1 jengkal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jengkal. Jadi kita tulis di sini 10 jengkal. Kita lihat nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Kita hitung dengan menggunakan jengkal terlebih dahulu ya. 1 jengkal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jengkal. Jadi kita tulis di sini 8 jengkal. Berikutnya, panjang penggaris kayu sama dengan batang lidi. Nah, ini lidinya ada berapa? Ada 2. Berarti panjang penggaris kayu sama dengan 2 batang lidi. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Berapa panjang tongkat pramuka? Nah, kalau Abi telah mengukur panjang tongkat pramuka itu sama dengan 13 pulpen. Kemudian Abi mencoba mengukur dengan jengkal Abi ya. Ternyata panjang tongkat pramuka sama dengan 11 jengkal. Nah, jawaban ini akan berbeda ya, karena mungkin pulpen dan jengkalnya akan berbeda panjangnya. Kita lihat nomor 4. Berapa panjang lengan kirimu? Nah, kalau di sini menggunakan jengkal, kemudian di sini menggunakan pulpen. Kita lihat dulu ya, panjang lengan kirimu sama dengan jengkal. Nah, kalau lengan kiri Abi ada 2 jengkal. Sedangkan panjang lengan kiri Abi di sini ada 3 pulpen. Nah, ini juga akan berbeda ya dengan kalian karena mungkin kalian masih kecil. Kalau Abi sudah besar. Kita lanjutkan lagi ke nomor 5. Berapa panjang tali sepatu? Kita lihat di sini ya, Edo mengukur menggunakan jengkal dan mengukur dengan menggunakan korek api. Nah, kalau Abi, panjang tali sepatu sama dengan
4 jengkalmu. Nah, berarti ini jengkal Abi ya. Kemudian, panjang tali sepatu Abi di sini dengan menggunakan batang korek api, panjangnya ada 15 batang korek api. Nah, jawaban ini akan berbeda juga dengan kalian ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Kita lanjutkan lagi. Ayo mengamati. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur tadi ya. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Kita lihat di sini. Tulis hasilnya pada tabel di bawah ini. Contohnya ada ikat pinggang 10 jengkal. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini berarti nomor 2 ada penggaris. Penggaris itu panjangnya ada 8 jengkal. Kemudian nomor 3 tadi ada tongkat ya. Kita tulis di sini. Panjangnya ada 11 jengkal. Kemudian nomor 4 kita telah menghitung panjang lengan kiri ya. Panjang dalam jengkal tadi ada 2 jengkal. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu tali sepatu. Panjang dalam jengkal itu ada 4 jengkal. Nah, kalau diurutkan dari yang paling panjang berarti 11 ya, kemudian 10, 8, 4, dan 2 jengkal. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Pada bagian ini kita akan mempelajari lambang sila yang kelima ya. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat nomor 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Padi dan kapas. Nomor 3. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Bersikap adil kepada teman-teman, kemudian selalu berbuat baik kepada sesama. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada halaman ini sengaja dikosongkan ya untuk kegiatan menggunting. Nanti kita akan menggunting lambang sila kelima ya. Ayo berlatih. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini. Susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Nah, di sini ada gambar yang acak ya. Silahkan nanti susun menjadi lambang padi dan kapas. Nanti menyusunnya silahkan ada di halaman ini. Kotak tempat menempelkan gambar acak. Selamat mencoba ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan. Contohnya di sini ada nomor 1 kepada ayah, menghormati sebagai kepala rumah tangga. Kemudian nomor 2 adil kepada ibu. Contohnya menghormatinya sebagai ibu yang telah melahirkan kita. Hidup rukun dan saling menghargai atau mungkin menghormati ya. Nah, itu contoh peristiwa adil kepada saudara. Kemudian kita lihat nomor 4 kepada teman ya. Contohnya tidak memilih-milih teman. Jadi kita berteman dengan siapa saja ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama.
Nah, contohnya di sini ada Siti yang sedang menjelaskan kepada teman-temannya mengenai pengalaman yang pernah dilakukan Siti, berlaku adil kepada sesama. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya, mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal, mengukur panjang sapu menggunakan pensil, mengukur panjang meja menggunakan pulpen. Sebelum Abi akhiri, ingat ya, kita harus menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.